Oke, ini adalah rangkaian kontrol untuk pengaman motor 3 fasa yang dimana pengamannya memakai fasa payload relay dan overload. Untuk rangkaian kontrol ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Di video ini saya akan membahas untuk cara merakit panelnya, yang dimana cara merakitnya kayak gini ya. Ini adalah satu buah panel motor listrik 3 fasa dengan memakai pengaman fase payload relay, dan ini adalah overload. Perlu diingatkan, jika teman-teman ingin langsung praktek, maka tolong diikutin langkah-langkah dari awalnya ya, supaya bisa memahaminya. Oke, dilanjut aja. Jadi untuk pertama kali yaitu pemasangan dari MCB-nya. Nah, ini adalah MCCB dan ini adalah MCB satu fasa. Nah, sekarang dari T masuk ke MCB. Bisa dari R, bisa dari S, dan bisa dari T. Saya ngambilnya dari T aja ya. Oke, untuk selanjutnya dari MCB masuk ke 95 yang overload. Nah, masuk ke 95-nya ini yang NC-nya ya. Selanjutnya dari 96 masuk ke TC. TC ini adalah common. Selanjutnya dari TA masuk ke nomor 1 stop. TA ini adalah NO, TP adalah NC. Ngambilnya dari NO yang TA ini ya, yang fase payload relay. Selanjutnya dari nomor 2 masuk ke nomor 3 star. Dari nomor 4 masuk ke A1 kontaktor dan A2 ke netral. Seperti biasa, setelah ini pemasangan penguncinya. Pemasangan penguncinya yaitu dari nomor 3 star ya. Harus dari star. Dari nomor 3 masuk ke 13 dan dari nomor 4 masuk ke 14. Mau di jumperan dari A1 bisa, silahkan, karena sama-sama aja dari nomor 4. Lihat, di jumper aja gak apa-apa dari A1 sampai ke 14. Nah, untuk sekarang yaitu pemasangan lampu indikator. Nah, untuk yang pertama, saya ngambilnya di jumperin dari 95. Karena 95 ini dari MCB, maka saya jumperin dari 95 masuk ke 19. Nah, sekarang masuknya ke star. Karena ini indikator star, maka saya ngambilnya dari NO yang kontaktor yang 1920 ya. Ketika kontaktornya kerja, maka NO akan masuk jadi NC, maka si lampunya akan menyala. Lanjut aja. Selanjutnya dari nomor 95 atau dari nomor 19 bisa dijemperin ke 41. Selanjutnya dari 42 ke indikator stop. Untuk indikator stop ngambilnya dari NC ya. Dari NC yang kontaktor yaitu 4142. Selanjutnya pemasangan lampu indikator overload. Dari mana? Lihat. Nah, dari 95 dijemperin aja ke 97. Karena dari MCB juga sama. Selanjutnya dari 98 masuk ke indikator lampu. Untuk 98 ini adalah NO ya. NO si overload. Nah, untuk selanjutnya pemasangan netralnya yang indikator di paralel aja ya. Untuk pemasangan netralnya. Nah, ini untuk rangkaian kontrolnya udah selesai. Sekarang akan pasang untuk rangkaian pengawatannya yang ke motor ya. Oke. Jadi untuk yang ke motornya gimana? Nah, dari MCCB sini keluaran RST masuk ke 135 kontaktor. Untuk selanjutnya dari 246 atau dari overload T2, T4, T6 masuk ke motor. Nah, di sini ada tuh motor. Untuk selanjutnya, nah ini yang ke relaynya ya, yang ke fase payload relay. Dari nomor 1 masuk ke L1, dari nomor 3 masuk ke L2, dari nomor 5 masuk ke L3. Oke. Nah, untuk rangkaian kontrol sama rangkaian pengawatan sudah selesai, maka saya sekarang akan coba untuk mensimulasikan cara kerjanya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengonkan dulu MCB. Yang pertama kita onkan 321. Nah, ketika MCB di-on-kan, maka si lampu indikator stopnya menyala. Kenapa indikator stop ini bisa menyala? Karena untuk rangkaian arusnya, lihat, rangkaiannya arus masuk ke NC yang kontaktor dan menyalakan indikator stop dan ke 0. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengonkan MCCB-nya. Nah, ketika MCCB-nya di-on, maka si relay ini langsung bekerja dan standby ya, siap untuk digunakan. Nah, setelah itu saya akan coba men-start si kontaktornya. Lihat apa yang terjadi. Nah, kontaktor sudah di-start,
maka si lampu indikator startnya menyala. Kenapa ini bisa menyala? Karena saya tadi mengambil dari NO kontaktor. Karena kontaktor ini kerja, maka arus mengalir dari 19 ke 20 masuk ke indikator start sehingga si lampunya menyala. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba ketika motornya ada masalah nih. Ketika motornya ada masalah sehingga mengakibatkan overloadnya bekerja, maka nanti rangkaiannya akan mati. Lihat apa yang terjadi. Nah, untuk overloadnya bekerja sehingga mengakibatkan indikator overloadnya nyala dan stopnya nyala. Kenapa indikator overload ini bisa nyala? Karena tadi saya ngambil dari NO. Ketika si overload ini bekerja, maka si NO ini berubah menjadi NC, si NC ini berubah menjadi NO yang 9596 dan menyebabkan si lampu ini menyala. Nah, ini yang 9596 ini kan tadi NC. Ketika overload kerja, maka berubah menjadi NO sehingga memutus arus dari MCB yang masuk ke rangkaian kontrol sehingga rangkaian kontrol ini mati. Lihat rangkaian arusnya, rangkaiannya masuk dari MCB ke 96 dan diputus di sini. Oke, paham kan? Nah, untuk sekarang coba di reset lagi mas saya. Nah, saya akan coba start kembali. Lihat 321. Nah, udah start kembali. Lampu indikator sudah menyala. Nah, di sini tiba-tiba terjadi untuk rangkaian arus yang RST-nya terlepas di salah satu kontaktor, mengakibatkan si relay ini memproteksinya. Oke, langsung aja saya coba praktekkan 321. Nah, ketika ada yang lepas salah satu tegangannya yang RST, maka si relay ini memproteksi dan mengakibatkan si TCTA ini berubah lagi menjadi NO karena tidak bekerja lagi dan mengakibatkan memutus arus dari MCB dan rangkaian kontrolnya mati. Lihat untuk rangkaian arusnya dari MCB masuk ke overload 9596 dan masuk ke TC sehingga di sini dilepas nih untuk arusnya sehingga rangkaian kontrolnya mati. Oke, hanya segitu untuk cara merakit panelnya dan cara kerjanya untuk overload sama fase payload relay. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.